Oke, selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari pertama ya adalah lagi. Geblek. Adalah hari pertama saya memulai video YouTube lagi gitu ya. Jadi ini adalah hari pertama untuk memulai video YouTube lagi dan karena belum ada topik dan ini impromptu banget ya, jadi kita ngomongin ini aja deh, apa namanya, materi-materi bisnis yang udah gue pelajarin ya selama beberapa setahun ke belakang ya, dengan difasilitasi oleh pacman.io ya. Jadi gue akan bacakan nih materi-materi bisnis yang udah gue catet, yang udah gue pelajari selama beberapa bulan ke belakang gitu ya. Gabut gitu, gabut jadi belajar, geblek ya, orang gabut malah belajar gitu kan, aneh. Nah, jadi belajar bisnis ya gitu ya, sebenarnya ini latar belakang buat course dulu ya. Course itu dulu sebenarnya aku beli buat belajar machine learning ya, data science and machine learning ya gitu. Tapi susah sekali ya, susah sekali. Saya juga sedang penyelesaian penelitian tesis dan juga menyelesaikan persiapan sidang begitu kan. Jadinya sempat memikirkan teori-teori machine learning, praktek dan sebagainya pakai Python itu, aduh. Tapi akhirnya sebenarnya cukup berguna ya sekali untuk skill Pythonnya, berguna banget karena waktu itu akhirnya untuk analisis data aku jadinya nggak pakai software kayak SPSS, Minitab, nggak pakai. Akhirnya pakai Python dan dengan menggunakan library dari data science yang available gitu ya, dan tentu saja dengan dibantu oleh LLM gitu ya. Sangat membantu sekali sebenarnya waktu itu karena untuk analisis, pemahaman terhadap metode-metode data, analisis data yang betul ya, itu dibantu oleh LLM seperti itu ya. Aku bilang saja ya, memang itu sangat membantu begitu. Jadi singkat cerita, ya course machine learning data science itu terabaikan. Akhirnya yaudahlah, belajar apa nih, rugi banget ya course-nya dibeli. Yaudah, akhirnya fokus di belajar soal bisnisnya dulu lah, seperti itu. Sebenarnya sih bisa lebih cepet juga ya, sebenarnya mau diselesaikan juga gitu course untuk data science, tapi nggak sempet karena subscription-nya udah habis gitu kan. Tapi subscription untuk bisnisnya ini, course bisnisnya hampir mau tamat ya, insya Allah nih, beberapa belas hari kemudian. Nah jadi setelah itu ya selesai begitu. Nah ini akan aku bacakan kembali ya. Udahlah, kita bikin konten soal ini aja ya, biar apa namanya, biar nggak ribet gitu ya. Kita bikin konten soal bacain hasil catatan gua selama belajar bisnis di pacman.io. Mantap. Oke, yang pertama itu ada modul yang namanya Fundamentals of Marketing Strategy ya. Waktu pertama kali dapet materi ini sebenarnya lumayan lumayan biasa aja gitu ya, karena memang istilah-istilah seperti contoh segmentation, targeting, positioning, marketing mix itu udah beberapa kali aku dapetin gitu ya. Cuman di sini akhirnya didalami gitu ya, secara berurutan dan terstruktur begitu, dengan sistem yang sudah dibikin oleh Pacman. Jadi memang itu adalah suatu bagian ya. Jadi strategic marketing planning net framework itu adalah mulai dari core product ya. Core product itu kemudian ada proses segmentasi, kemudian targeting. Jadi targeting itu customer itu maksud itu siapa yang mau ditarget untuk satu produk tertentu yang sudah disegmentasi. Kemudian juga dilakukan positioning,
Jadi bagaimana kita melakukan surfing terhadap satu target customer begitu kan. Kemudian ada marketing mix ya. Jadi marketing mix itu berbicara soal bagaimana customer profile itu fitness ya dengan value proposition yang sudah kita bikin sebelumnya gitu kan. Jadi ada customer profile, kemudian ada value proposition dari produk begitu. Itu harus fit. Itu adalah satu jantung dari marketing mix gitu kan. Kemudian juga marketing planning itu mencakup bagaimana whole product, kemudian distribution dari produk dan juga promotion begitu kan. Whole product berhubungan dengan bagaimana purpose dari produk itu, kemudian distribution itu bagaimana dengan caranya pricing, promotion itu berkaitan dengan branding begitu ya. Yang mana kemudian marketing planning ini diakhiri dengan sales planning ya. Artinya memang kegiatan marketing pada akhirnya memang bertujuan untuk menghasilkan leads and sales gitu kan. Nggak mungkin cuman pemasaran doang gitu ya. Pasti harus ada leads dan sales yang dihasilkan sehingga menghasilkan profit gitu dari produk atau jasa ya kan, seperti itu. Nah kemudian di marketing mix ya, selain fitness antara customer profile dan value proposition, si value proposition itu sendiri kita bikin dalam bentuk value proposition canvas ya. Jadi memang ada berbagai macam ada berbagai macam framework. Lama bener gue mikir ya framework. Dalam bisnis ini salah satu yang paling terkenal adalah value proposition canvas. Nggak kedengeran ya ini gue. Salah satu yang terkenal adalah value proposition canvas ya. Yang mana itu juga dikenal sebagai customers empathy map. Itu menentukan bagaimana value proposition atau proposition statement dari value proposition canvas itu gitu ya. Ngerti ya, nanti kita jelasin ya. Kemudian juga dalam fundamentals of marketing strategy ini dibahas juga bagaimana caranya untuk satisfy dari needs and wants dari seseorang gitu ya. Needs itu adalah kebutuhan basic, sedangkan wants itu berakar daripada keinginan ya, desires dari seseorang begitu ya. Yang mana ini keduanya menghasilkan demands terhadap satu produk atau jasa begitu kan. Maka oleh karena itu ada marketing offers yang dia berupaya untuk satisfying apakah itu needs ataupun wants dari seseorang yang pada akhirnya akan menghasilkan exchange. Artinya ada value ini oleh perusahaan berupa nilai begitu kan, nilai jasa dan produknya seperti itu kan. Yang mana kemudian juga bisa diperdebatkan di situ berapa banyak kira-kira worthness ya gitu kan. Artinya kalau dia bisa memuaskan konsumen dan juga kita memperoleh value yang setara gitu ya secara nilai mata uang begitu ya, itu nanti ada menghasilkan kecocokan begitu kan antara produk dan juga consumersnya begitu kan. Jadi seperti itulah kira-kira. Ini di halaman pertama doang nih, sudah 8 menit ya, bukan 8 menit ya. Kayak baru 5 menitan kita ngomong nih. Baru satu halaman doang, tapi sudah 8 menit. Gitu. Jadi oleh karena itu, karena sudah mendekati 10 menit, mungkin batasnya 10 menit aja per hari ya. Gitu ya. Karena 10 menit per hari, ya udah. Sekian video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.